Hai guys, what's up? Welcome to Zewang. Well, kali ini aku mau bacain energinya Gemini untuk kontemplasi akhir tahun di 2022. Terus pesan semesta buat kamu juga gimana? Semoga menjadi refleksi akhir tahun yang baik untuk kita semua ya, Gemini. Oke, ini general reading, jadi mungkin ada yang gak cocok. It's okay, ambil aja yang baik, ambil aja manfaatnya dari video ini. Oke, Gemini, kontemplasi akhir tahun 2022. Eight of Swords. Oke, aku rasa mungkin tahun ini kamu sering depresi, sering stres, burnout ya gitu, dan mungkin kamu akhirnya mungkin lebih milih untuk ngapa-ngapain sendiri, atau bahkan kamu menutup diri, atau bahkan hanya kamu berdiam diri di rumah atau di kamar. Itu mungkin sering kamu lakukan di tahun ini. Mungkin sepanjang tahun kamu seperti itu. The Devil. Okay. Strength. Judgment. The Word. The Word. The Word. Page of Cups. Six of Pentacles. King of Cups. Oke, Gemini, tahun ini mungkin tahun yang sangat berat buat kamu. Tahun dimana mungkin kamu menganggap bahwa tahun ini seharusnya lebih baik dari tahun kemarin, 2021, tapi ternyata tahun ini di luar ekspektasi kamu. Banyak hal yang membuat kamu mungkin stres, burnout, depresi, dan mungkin salah satunya adalah karena kamu tidak punya kekuatan, kamu tidak punya power diri ya. Jadi mungkin kamu kemarin seakan-akan demotivasi, gak punya motivasi sama sekali, gak punya kekuatan sama sekali, dan merasa bahwa hidup kamu ini sangat berat banget gitu. Ingin, kalau gak ada pilihan lain selain hal baik, atau gak ada sesuatu yang mungkin sangat inti gini ya, kalau gak ada sesuatu yang istimewa atau nggak ada sesuatu yang luar biasa, bahkan kamu akan memilih untuk mungkin meninggal aja gitu. Bukan berarti kamu pengen bunuh diri atau sebagainya ya, mungkin ada aja satu dari kamu yang ingin mengakhiri hidupnya, tapi mungkin banyaknya ya pengen mati sih gitu. Cuma ya mati, bunuh diri kan nggak boleh gitu, bunuh diri kan nggak boleh sama agama. Jadi ya udah, kalau ada pilihan mungkin better untuk nggak dilahirkan. Mungkin ada beberapa yang mungkin punya pemikiran seperti itu. Ini ada beberapa ya, nggak berapa, mungkin ada 1-2 yang bahkan ingin mengakhiri hidupnya gitu. Dan tahun ini mungkin tahun yang pesimistik buat kamu, tahun dimana mungkin kamu udah bener-bener depresi, udah bener-bener burnout dan nggak tahu harus ngapain gitu. Karena ini tadi, kamu gak punya power, kamu gak punya motivasi, kamu udah gak ada greget gitu. Jadi harus ada yang dicari. Kenapa kamu seperti ini? Kenapa ya, itu harus kamu telaah diri kamu sendiri gitu. Jadi mungkin begini, salah satunya, kamu punya ekspektasi yang tinggi tentang hidup kamu di tahun 2022, tapi ekspektasi itu atau cita-cita itu atau goals itu tuh masih sangat susah untuk diwujudkan di tahun ini gitu. Dan akhirnya kamu udah melihat nih gak ada potensi, gak ada peluang ke sana. Akhirnya kamu mungkin lebih pesimistik. Terus kamu memikirkan gak bisanya, memikirkan tidak terwujudannya, tanpa kamu memikirkan bagaimana caranya untuk mewujudkan itu ya. Jadi akhirnya
kamu tidak bisa mengendalikan pikiran kamu. Akhirnya kamu mungkin terlalu overthinking, akhirnya stres dan depresi. Karena itu tadi kamu fokusnya di kenapa nggak bisa terwujud. Kamu fokus di hambatan. Kamu tidak fokus atau tidak mencari solusi di bagaimana supaya bisa terwujud. Apa yang harus aku lakukan? Kamu tidak fokus pada apa yang harus aku lakukan, tapi fokus pada kenapa ini tidak bisa dilakukan. Itu ya. Gitu. Jadi mungkin ada cita-cita yang gede, ada ekspektasi yang gede di tahun ini, dan mungkin ini itu udah terpending atau ini itu udah tertunda dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi ayo segera, tapi kamu nggak ada action yang jelas gitu, nggak ada tadi powernya, nggak ada motivasinya, nggak ada yang jelas. Ini sih Page of Cups, Six of Pentacles, King of Cups gitu. Dan aku rasa mungkin salah satunya adalah terkait pekerjaan dan karir. Mungkin kamu ingin pindah perusahaan atau kamu ingin buka bisnis sendiri, tapi masih kamu belum yakin dengan diri kamu masih belum berani resign, atau kamu masih belum bisa melawan diri kamu sendiri. Jadi kamu masih banyak habitat yang negatif, kebiasaan yang jelek, dan itu yang mungkin menggulung motivasi kamu. Akhirnya motivasi kamu hilang gitu. Jadi nih contoh simpel nih, harusnya kamu kerja mulai jam 9, atau kamu harus mengerjakan jam 9, tapi kamu akhirnya kecanduan main TikTok, akhirnya scroll terus, akhirnya pending nih, pekerjaan mundur jam 10. Waduh, ini belum kerjaan, tapi kamu masih udah nanti aja gitu. Akhirnya kamu akhirnya kamu menunda, terus semakin menunda, akhirnya pikiran kamu tuh memicu kemarahan, dimana kamu tuh belum bisa untuk mengatasinya atau melepaskan kemarahan itu dalam sekejap. Jadi akhirnya nimbun stres, nimbun pikiran-pikiran yang belum bisa terselesaikan, dan gitu aja melulu, gitu. Akhirnya pesimistik lah di tahun ini. Ya, semoga bisa dipahami apa yang aku jelaskan ya, gitu. Six of Pentacles, King of Cups ya. Jadi salah satunya mungkin terkait harapan-harapan atau cita-cita yang masih banyak belum terwujud. Terus ada mungkin project-project yang masih tertunda, dan kamu mungkin belum bisa bukan berarti belum bisa, tapi diri kamu sendiri yang mungkin motivasinya kurang, atau prioritas kamu tuh belum bisa kamu disiplinkan, atau kamu belum tahu prioritas kamu tuh apa. Prioritas atensi, kamu belum tahu itu. Manajemen atensinya, manajemen waktunya, itu sih. Jadi akhirnya kamu hanya mendapatkan mungkin beberapa hal, di mana hal itu mungkin akhirnya lebih banyak membuat diri kamu kecewa gitu. King of Cups ya, kamu sebenarnya mungkin udah tahu sosok ideal diri kamu itu seperti apa, tapi mungkin kamu belum benar-benar meyakini bahwa kamu tuh bisa ke sana, atau kamu masih meragukan diri kamu masih meragukan kapasitas diri kamu. Itu sih ya, ini banyak sih, dan ini general ya gitu, ambil aja yang baik. Oke, terus gimana pesan semesta buat kamu Gemini? Knight of Swords, Three of Pentacles, The Empress. Oke, kamu harus berdamai dengan tahun ini. Mungkin tahun ini bukan tahun yang baik buat kamu, tahun yang belum benar-benar baik buat kamu, tapi kamu harus berdamai. Udahlah, ini bagian dari proses hidup yang gak mungkin kamu dari 2021 langsung loncat 2023. Tahun ini memang tahun yang harus kamu lewati. Meskipun tahun ini mungkin gak ada hasilnya, tahun ini mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, tapi mungkin kamu belum nemu hal yang benar-benar kamu sadari di tahun ini. Mungkin
kamu belum tahu akhirnya di mana. Oh, ternyata aku orangnya seperti ini, gitu. Oh, ternyata aku perlu cari kekuatan lain di luar diri. Bisa boleh aja. Untuk memicu motivasi ya, atau memicu kamu supaya lebih produktif, atau untuk supaya kamu bisa nyari strategi-strategi untuk mewujudkan goals kamu. Jadi kamu tidak terjebak atau terkungkung dengan kenapa nggak bisa, tapi kamu terpancing atau termotivasi untuk mencari cara supaya bisa, ya. Jadi supaya fokus kamu ke sana. Three of Pentacles, the Empress. Jadi hindari hal-hal yang nge-distract kamu, hindari hal-hal yang mungkin mengganggu motivasi kamu, mengganggu mood kamu, gitu. Jadi kalau kamu misalnya nih, contoh simple mungkin apa ya, kok agak susah kalau dipakai untuk kayak gini biasanya. Contoh simple mungkin gini nih, di saat kamu jam istirahat dan kamu akan riweh, semisal ada telepon, ya udah kamu mungkin harus menjauhkan gadget kamu dari kamu, ya. Kamu bisa silent dulu, ataupun kalau kamu mau tidur ya udah handphonenya mungkin ditaruh di meja atau ditaruh di ruangan lain, itu sih. Jadi kalau kamu semisal tidak suka pagi-pagi diganggu dengan apa ya, misalnya kerjaan lain gitu, pagi-pagi kamu pengennya bersyukur, journaling, dan hindari hal-hal yang mengganggu kamu untuk melakukan itu. Terus mungkin juga semisal nih kamu lagi produktif, teman kamu ngajak makan atau ngajak kemana gitu ya, itu kan ke-distract kan akhirnya. Kalau kamu ingin fokus dulu dengan pekerjaan kamu jangan segan atau jangan malu untuk berkata tidak, ya, gitu. Kalau kamu menurutin iya, akhirnya nanti kamu misalnya memulai laginya agak males lah, ini nih. Kalau kamu oke, tapi kamu setelah itu bisa memulai lagi dengan baik, ya nggak apa-apa, gitu. Tapi kalau keseringan nanti akan mengganggu jadwal harian kamu, atau akan mengganggu rutinitas kamu nanti, gitu. Tapi kalau kamu bisa mengatasi itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau kamu nggak bisa mengatasi, better kalau kamu lagi fokus bekerja, katakan tidak untuk hal-hal yang mengganggu, ya. The Empress, ya. Mungkin progresnya kamu tidak langsung wup ke atas, gitu. Tapi mungkin akan pelan-pelan. Nikmati prosesnya. Jangan lihat dulu, oh hasilnya belum nih, gitu. Jadi semisal contoh simpel, kamu punya target, kalau misalnya gaji atau income kamu harus misalnya 28 juta atau 38 juta atau 15 juta gitu. Tapi kamu belum sampai di angka itu, nggak apa-apa. Tapi kamu lihat progresnya harian kamu udah ngelakuin apa aja, gitu. Jadi kamu jangan lihat di angkanya dulu, tapi lihat hari-harinya kamu udah ngelakuin apa aja nih, gitu. Kamu udah bikin project ini belum, gitu. Kamu udah ngelakuin ini belum, gitu. Itu sih. Kamu udah bersyukur belum? Termasuk bersyukur itu bagian hal yang salah satunya penting untuk kita, supaya kita selalu pada vibrasi yang bagus, frekuensi yang bagus. Kalau kita berada di vibrasi dan frekuensi yang bagus, kita akan attract yang kurang lebih sama dengan apa yang kita pikirkan, ya. Gitu. Semoga bisa dipahami apa yang aku sampaikan, semoga bisa membantu. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, gitu ya, sesuai versi kita tentunya. Ya, semangat untuk kita semua Gemini. Thank you, bye-bye.